sukacita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini kepada kita adalah kehadiran Tuhan dalam hati kita, atau kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena memang secara pribadi saya merasakan bagaimana Tuhan itu hadir, bagaimana Tuhan itu memenuhi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat sekalian, kalau sudah Tuhan hadir di dalam hidup kita, apa yang kita mau cari lagi? Karena Dia akan melihat segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan sebetulnya dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita hanya dua yang kita butuh, jasmani dan rohani. Tapi kadang-kadang terbalik, diutamakan jasmani baru rohani. Tapi sebetulnya dasarnya adalah rohani dulu baru jasmani. Itu yang benar. Nah, kita belajar bagaimana kehadiran Tuhan itu ya di dalam hidup kita. Tadi di dalam ayat itu di atas dikatakan, karena itu pula sejak hari ketika kami mendengar, yang mendengar itu para rasul, orang-orang yang memberitakan hamba Tuhan. Kami tidak berhenti berdoa bagi kamu, dan itu juga yang coba kami lakukan bagi kita semua, bagi jemaat. Tak hentinya pagi, siang, malam berdoa bagi jemaat. Walaupun di atas kendaraan selalu saya ingat jemaat. Siapa yang terlintas di dalam mata, pikiran, langsung dibawa dalam doa. Dan memohon agar kamu dapat dipenuhi pengenalan tentang kehendaknya. Ini penting. Memohon agar kamu dapat dipenuhi pengenalan akan kehendaknya dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Ini yang kita butuh di dalam zaman ini. Ini yang kita butuh di akhir zaman ini. Ini yang kita butuh dalam tantangan dalam perjuangan kita pada saat-saat seperti ini. Supaya kita mengenal Dia, dan lalu kemudian kalau kita sudah mengenalnya, kita harus mengerti, harus ada hikmat untuk memberikan kepada kita pengertian rohani. Ini namanya dewasa secara rohani. Supaya, ayat 10 dikatakan, supaya kamu hidup bagi Tuhan dengan layak. Jadi ada banyak orang yang tidak layak hidup bagi Tuhan. Sesungguhnya walaupun dia adalah orang Kristen, walaupun dia mengatakan diri orang percaya, tapi persoalannya adalah kita bisa bertanya. Bahkan kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah layak saya hidup bagi Tuhan? Itu penting pertanyaan semacam ini di dalam sepanjang hidup kita hari demi hari. Adakah hari ini saya layak bagi Tuhan? Kalau tidak layak, perlu dengan segera, jangan pertahankan diri, dengan segera. Jangan tunggu orang, jangan tunggu hamba Tuhan, jangan tunggu pendeta untuk menasihati. Tapi kalau sudah langsung sadar, langsung pada saat itu juga, layakkan aku Tuhan dan aku tinggalkan hal yang tidak layak. Di dalam segala perkenan, dalam setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu secara otomatis sebetulnya. Dan ayat 10 dikatakan, dalam segala perkenanan, dalam setiap perbuatan baik, menghasilkan buah. Nanti buah itu apa? Nanti kita lihat pada akhir. Dan bertumbuh kepada pengenalan akan Elohim. Nah, ini orang yang sudah bertumbuh akan pengenalan akan Elohim adalah seperti skema di atas ini. Itu ada jalan dari bawah menuju ke atas, semakin naik. Grafiknya semakin naik menuju kepada Tuhan. Mengarahkan seluruh hatinya, pikirannya. Jadi kalau di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, mengasihi Tuhan, mengasihi Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan yang sama dengan itu adalah mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Nah, ini syaratnya mengasihi itu.
Ini adalah yang utama dan yang terutama, dan hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi. Maka kita harus menuju ke arah atas. Ini menjadi apa? Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Menjadi pribadi yang hidup dalam kehendak Tuhan. Gak boleh turun naik. Kita harus menuju ke atas. Dan jangan khawatir, karena Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita sepenuh hati. Ada di dalam kasihnya, kita ada di dalam kasihnya. Ini beda ini kan? Kita ada di dalam kasihnya. Nah itu hati, gambar hati. Dalam hati kita itu tidak boleh lagi aku yang berkuasa dalam hatiku, dalam diriku, tapi aku yang mengasihi. Karena dia udah mengasihi aku lebih duluan, seluruh hidupku sudah dikasihinya, maka segenap hati dikatakan mengasihinya juga dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ada amin. Di situ sebetulnya. Maka kita semakin naik. Kalau udah seperti itu, kita akan disertai. Tuhan itu akan menyertai terus langkah kita, sampai dia membawa kita ke level-level demi level. Dalam segala perjuangan kita, dia mengangkat kita dalam level demi level. Walaupun kita tertati-tati, walaupun kita memulai segala sesuatu jasmani tadi. Apa itu jasmani tadi? Yaitu usaha. Siapa yang menabur dengan tetesan air mata, kata Mazmur, akan menuai dengan sorak-sorak. Dan itu lagu kita yang kedua. Nah, oleh karena itu, karena tadi kita menuju kepada Tuhan, jalannya yang menjadi pribadi yang hidup dalam kehendak Tuhan itu, tentu dasarnya adalah kasih di dalam Kristus. Maka pengenalan kita akan kehendaknya semakin dimulai dari bawah, dari dasar. Kita mengenal dia dulu, siapa dia dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengenal dia, pengenalan kita sudah mengenal kehendaknya, nanti kita belajar apa itu kehendaknya. Kita sudah mengenal dia. Maka dengan demikian, kalau kita sudah mengenal kehendaknya, secara otomatis sebetulnya kita akan dapat hikmat dengan segala pengertian rohani. Itu yang disebut dengan dewasa rohani. Tapi dewasa rohani belum tentu dia sudah melakukan semua kehendak Tuhan. Dewasa rohani belum tentu semua sudah hidup layak dengan Tuhan. Itu ada proses demi proses. Ada langkah berikutnya yang harus terus dinaikkan ke level-level. Kalau ingat, kalau level ini semakin naik, maka level jasmani kita pun semakin naik. Level rohani kita naik, level jasmani pun semakin akan ditarik naik ke atas. Jadi jangan pernah berpergi, Pak Pendeta, kok semakin kita hidup di dalam Tuhan, kok semakin banyak tantangan. Kenapa? Karena engkau, karena aku ditarik ke atas, ditarik. Dan itu adalah perjuangan. Jangan mau ditarik ke bawah. Kita ditarik ke atas, dinaik ke level kita. Itu namanya tantangan. Nah, kalau kita udah sampai di situ, akan kita hidup bagi Tuhan secara layak. Engkau layak menerima segala berkat-berkatku secara berkelimpahan. Engkau layak, apa yang engkau kerjakan selama ini, layak menerima upah. Level kita semakin layak, kita menerima. Dan ada banyak doa-doa yang pernah kita naikkan, yang pernah kami naikkan, saya dengan ibu bertahun-tahun. Setiap minggu sekali minimal pergi ke pantai dari ujung sampai ke ujung berdoa, minimal 1 jam bolak-balik berdoa. Tuhan jawab. Apa yang didoakan 3 tahun yang lalu, Tuhan jawab. Baru kita mikir-mikir, kok bisa ada ini ya? Kita pikir, oh pernah kita doakan dulu kebutuhan ini 3 tahun yang lalu, oh 2 tahun yang lalu, oh 1 tahun yang lalu.
Tuhan jawab. Memulai dengan Tuhan. Yang tadinya nggak memulai dengan Tuhan, sekarang memulai dengan Tuhan. Dan biasanya kalau kita memulai dengan Tuhan, tidak langsung spektakuler. Tertatih-tatih dulu, ada tantangan, ada perjuangan, ada proses demi proses kita lewati. Nah, kalau kita sudah menang dalam proses itu, kita sudah sampai kepada level berikutnya. Amin. Makanya jangan berpikir, kayak dulu mati-matian kerja, ya luar biasa dulu mati-matian kerja. Tapi sekarang saya biasa aja. Kok lebih banyak yang sekarang dibandingkan dulu? Jangan pikir yang sekarang lebih banyak yang sekarang. Iya, memang benar, justru hasil yang dulu yang tidak dapat sekarang diberikan. Makanya dikatakan dalam ayat itu, penuh dengan ucapan syukur di dalam doa. Ada amin. Nah, setelah itu naik levelnya, tidak cuma sampai di situ. Ini dia tadi orang pribadi yang sedang berjuang itu. Dia sebetulnya dari bawah ini, dari nol, hidup layak, dan dia ada di antara hidup layak dengan menghasilkan buah. Kenapa dia belum sampai ke sini? Kalau udah sampai di sini artinya sudah selesai. Amin. Selesai. Jadi kalau udah sampai di level ini, jangan mau turun lagi. Capek. Kalau segala sesuatu memulai yang baru, memulai lagi, jangan. Bertahan di situ, di level ini. Hasilkan buah yang banyak. Mengucap syukur di situ. Pertahankan level tersebut. Supaya apa? Supaya semakin buah-buahnya semakin bertambah. Buah jasmani, buah rohani bertambah dan bertambah. Nah, melakukan kehendak Tuhan itu, ingat, tadi kita udah sampai ke level itu tadi di atas. Tapi ingat, melakukan kehendak Tuhan itu yang kedua, ada masalah di hidup orang yang percaya, yaitu dia di dalam hidupnya ada Yesus, tapi kadang-kadang akunya juga ada di dalam. Jadi ada dua raja di hati, Yesus dan si aku. Hati-hati di situ. Yesus dan si aku. Kehendak siapakah yang harus diikuti hari ini? Kehendak Yesus atau aku? Kadang-kadang mengikuti Yesus, kadang-kadang mengikuti diri sendiri. Makanya ada bergejolak dalam hidup ini setiap hari. Dan biasanya hidup kita selalu didorong si aku. Yesus tetap ada, tapi akunya. Lihat ini. Dorongan ini di dalam peta hitam ini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ada dorongan dari si aku untuk tidak menyenangkan Tuhan, melainkan menyenangkan diri sendiri. Itu kendala. Maka oleh karena itu kita harus menang terhadap kendala ini. Kita harus menang terhadap, kita harus taklukkan. Kita harus taklukkan itu. Dan saya pribadi sebagai hamba Tuhan, terus menerus setiap saat belajar menaklukkan hal ini, melawan kehendak si aku ini, lalu kemudian memasrahkan diri kepada kehendak Yesus dalam hidup. Kalau udah begitu, hilang, aku hilang, dan tinggal Yesus yang berkuasa atas diriku. Ada amin. Itu yang saya berikan contoh waktu itu. Aku berdiri di atas kursi. Aku yang mau di situ, aku yang mau turun. Aku yang duduk di situ, atau Yesus yang persiakan duduk di situ, lalu aku yang turun. Maka hari-hari itu hanya Yesuslah yang menguasai seluruh hidup. Dia hanya pribadi Adonai Yesua yang senantiasa berkehendak dalam hidup. Kalau dia Yesua yang sudah bekerja, sudah berkuasa dalam hidupku secara 100%, maka hidup ini enak. Hidup ini kita tahu arahnya. Kita mengerti arahnya. Kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tahu bagaimana kita harus berjuang. Kita tahu harus bagaimana kita berusaha
bagaimana bekerja. Kita mengerti orang, setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Kita tahu apa mau mereka. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka oleh karena itu kehendak Tuhan bagi kita adalah pertama, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Elohim. Itu perintahnya dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu sejati. Berarti ibadah kita itu bukan cuma hari Minggu. Ibadah kita itu adalah setiap saat, setiap hari. Itu ibadah praktek hari-hari. Makanya kalau kita ibadah tidak gampang terprovokasi dengan situasi, kondisi apapun. Sekalipun ada situasi yang membuat kita emosi, membuat kita garang, marah pada saat itu, tapi karena kita beribadah kepadanya setiap saat, setiap hari, akhirnya terkendali. Terkendali. Yang kedua, di dalam pasal yang sama, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau sudah hidup kudus, sudah melakukan mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka jauhkan diri lagi, tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Sedengar firman-Nya itu. Apa dikatakan di sana? Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Jadi hidup kita harus sempurna. Kalau ada teman kita di kantor yang suka hal-hal yang negatif, kita harus membawanya kepada positif, pikiran-pikiran yang positif. Hal yang ketiga, tidak mengabaikan pertemuan ibadah. Hal yang ketiga, ini perintah. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya baca kepada kita. Dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya dengan semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat. Yang berikutnya dalam ayat ini dikatakan, tadi ayat 10 kita udah baca, supaya kamu hidup bagi Tuhan dengan layak di dalam segala perkenan, dalam setiap perbuatan baik, dengan menghasilkan buah dan bertumbuh kepada pengenalan akan Elohim. Ayat 11, sambil dikuatkan dengan segenap kekuatan sesuai dengan kuasa kemuliaan-Nya ke dalam segala ketekunan dan kesabaran dengan sukacita. Ingat, ayat ini dikuatkan dengan segala ketekunan, kesabaran, sukacita, mengucap syukur, melayakkan kita sebagai penerima bagian warisan orang-orang kudus di dalam terang. Jangan lupa dengan hidup bersyukur. Ayat 12, seraya mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakkan kita sebagai penerima bagian warisan yang kudus di terang. Ia yang telah membebaskan kita dari otoritas kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan Sang Putra dari kasih-Nya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darah-Nya, yaitu penghapusan dosa. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Jadi ucapan syukur ini dalam hidup ini harus ada, nggak boleh nggak ada. Jangan mengucap syukur itu kalau segala sesuatu sudah terjamin semua. Jangan.
Ucap syukur saja. Dari apa yang kita alami. Namun, jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Jadi kita nggak berada, kalau sudah dipimpin oleh Roh, kita nggak berada di dalam kutuk, nggak boleh berada di bawah tekanan. Kenapa? Firman Tuhan katakan di berikutnya ini, kita baca bersama-sama, bertumbuh, ya, pertumbuhan buah roh. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saya mau dikenal dari buah. Saya mau nanti ketika saya sudah tidak melayani lagi, saya mau tidak akan diperguncikan. Oh, ternyata pelayanan pendeta dulu gak baik. Hanya saya mau pertahankan, cukup. Pelayanan pendeta kita dulu cukup, udah bagus, dan gak usah melebihi daripada itu. Baik pelayanannya dulu. Saya mau tinggalkan buah-buah yang manis. Walaupun ada yang asam untuk memproses, supaya kita tahu mana yang manis. Walaupun ada yang pahit, supaya kita tahu rasa yang manis. Selanjutnya, karakter dan buah orang yang belum dikuduskan. Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, suka percabulan, suka kecemaran, menuruti hawa nafsu, menyembah berhala, memakai sihir, suka perseteruan, suka perselisihan, iri hati, pemarah, memetikkan diri, suka percinderaan, dengki, suka mabuk, dan suka berpesta pora. Kita tinggalkan semua itu, karena itu karakter di luar orang-orang yang belum dikudus. Tapi kalau karakter dan buah yang bertumbuh di dalam kehidupan orang yang sudah dikuduskan adalah dia memiliki buah roh. 9 itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalembutan, menguasai diri. Kita ulangi bersama-sama supaya ini ada di dalam hidup kita. 3, 2, 1. 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalembutan, dan penguasaan diri. Yang terakhir sekali adalah melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus katakan, dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membagikannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa dalam hidup kita adalah bertahan sampai akhir zaman, supaya Tuhan membagikan kita. Ayat terakhir ini kita baca sekali lagi, Lukas 11 ayat 2. 3, 2, 1. Dan dia berkata kepada mereka, manakala kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti dalam surga juga di atas bumi. Ini yang mau kita bawa ke dalam bumi ini, membawa kehendak Tuhan, yaitu damai sejahtera. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.